semangat, berjuang. Terima kasih. Sukses. Halo, perkenalkan nama saya Ursula Nivan Sarangga dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Flores. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan analisis beberapa masalah ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan perspektif teori dan materi dalam mata kuliah sosiologi dan politik. Masalah pertama, tingginya pengangguran sarjana di Indonesia. Gambaran masalah, salah satu masalah ekonomi yang masih sering terjadi di Indonesia adalah tingginya jumlah pengangguran sarjana. Setiap tahun perguruan tinggi menghasilkan banyak lulusan baru, namun tidak semuanya dapat langsung memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan bidang studi mereka. Bahkan, tidak sedikit sarjana yang bekerja di luar bidang keahliannya atau masih menganggur dalam waktu yang cukup lama setelah lulus. Analisis menggunakan teori politik dan pertumbuhan ekonomi. Menurut teori politik dan pertumbuhan ekonomi suatu negara sangat dipengaruhi oleh kebijakan politik yang dibuat oleh pemerintah. Kebijakan yang baik dapat mendorong investasi, membuka lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam kasus pengangguran sarjana, masalah ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi belum sepenuhnya mampu menyerap tenaga kerja terdidik. Walaupun pembangunan dan investasi terus dilakukan, jumlah lapangan kerja yang tersedia seringkali tidak sebanding dengan jumlah lulusan yang dihasilkan oleh perguruan tinggi. Menurut saya, pemerintah perlu memperkuat hubungan antara dunia pendidikan dan dunia kerja. Kurikulum pendidikan harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar sehingga lulusan memiliki keterampilan yang benar-benar dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, pemerintah perlu mendorong investasi yang mampu menciptakan lapangan kerja dalam jumlah besar sehingga pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Dengan demikian, teori politik dan pertumbuhan ekonomi menjelaskan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya diukur dan meningkatkan pendapatan negara, tetapi juga dari kemampuannya menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat. Masalah kedua tentang penyebaran hoaks di media sosial. Gambaran masalah, saat ini media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat. Informasi dapat diperoleh dengan cepat hanya melalui telepon genggam. Namun, perkembangan teknologi ini juga menimbulkan masalah baru, yaitu penyebaran hoaks atau berita palsu. Hoaks seringkali berkaitan dengan isu sosial, politik, kesehatan, maupun agama. Banyak masyarakat yang langsung mempercayai dan menyebarkan informasi tanpa memeriksa kebenarannya. Terlebih dahulu, akibatnya muncul kesalahpahaman, konflik, bahkan perpecahan di tengah masyarakat. Analisis menggunakan konsep sosiologi. Dalam konsep sosiologi, perilaku manusia dipengaruhi oleh interaksi sosial yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Manusia cenderung mengikuti informasi yang dipercayai oleh kelompoknya. Karena itu, suatu informasi yang belum tentu benar dapat dengan cepat menyebar apabila didukung oleh banyak orang. Fenomena hoaks menunjukkan bahwa masyarakat masih memiliki tingkat literasi digital yang belum merata. Banyak pengguna media sosial yang lebih mengutamakan kecepatan berbagi informasi dibandingkan memeriksanya kebenaran terlebih dahulu. Menurut saya, masalah ini tidak dapat diselesaikan hanya dengan penegakan hukum. Masyarakat juga perlu diberikan pendidikan literasi digital agar mampu memperbedakan informasi yang benar dan yang palsu.
keluarga, sekolah, dan pemerintah harus bekerja sama dalam membangun budaya sehingga masyarakat tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang menyesatkan. Dari sudut pandang sosiologi, penyebaran hoaks merupakan hasil dari proses interaksi sosial yang terjadi secara terus-menerus dalam masyarakat modern yang sangat bergantung pada teknologi komunikasi. Masalah ketiga, korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Gambaran masalah, korupsi masih menjadi salah satu masalah politik ekonomi yang serius di Indonesia. Berbagai kasus korupsi sering ditemukan dalam proyek pembangunan, pengadaan barang dan jasa, maupun pengelolaan anggaran negara. Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Analisis menggunakan teori rent-seeking atau pemburu rente. Teori rent-seeking menjelaskan bahwa seseorang atau kelompok berusaha memperoleh keuntungan ekonomi melalui kedekatan dengan kekuasaan, bukan melalui usaha yang produktif atau persaingan yang sehat. Dalam kasus korupsi, pengadaan barang dan jasa, pelaku sering memanfaatkan jabatan atau hubungan politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Mereka memperoleh manfaat ekonomi tanpa memberikan kontribusi yang sepadan kepada masyarakat. Dalam kasus korupsi, akibatnya proyek pembangunan yang seharusnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru menjadi sarana untuk memperkaya kelompok tertentu. Dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan rakyat menjadi berkurang karena adanya praktik korupsi. Menurut saya, pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui pengawasan yang ketat, transparansi anggaran, dan penegakan hukum yang tegas. Selain itu, perlu dibangun budaya integritas dalam birokrasi agar pejabat publik lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dibandingkan kepentingan pribadi. Melalui teori rent-seeking, dapat dipahami bahwa korupsi terjadi karena adanya upaya memperoleh keuntungan melalui akses terhadap kekuasaan, bukan melalui aktivitas yang produktif. Masalah keempat, ketimpangan pembangunan antara kota dan desa. Gambaran masalah lain yang masih sering ditemukan oleh ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Daerah perkotaan umumnya memiliki akses yang lebih baik terhadap pendidikan, kesehatan, transportasi, dan teknologi. Sementara itu, masih terdapat banyak desa yang mengalami keterbatasan fasilitas dan infrastruktur. Kondisi ini menyebabkan terjadinya kesenjangan kesejahteraan antara masyarakat kota dan desa. Banyak penduduk desa yang akhirnya memilih pindah ke kota untuk mencari pekerjaan dan kehidupan yang lebih baik. Analisis menggunakan teori bisnis dan politik. Interaksi negara masyarakat dalam perumusan kebijakan. Teori ini menjelaskan bahwa pembangunan merupakan hasil interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha. Ketiga pihak tersebut memiliki peran penting dalam menentukan arah pembangunan. Ketimpangan pembangunan menunjukkan bahwa proses perumusan kebijakan belum sepenuhnya memperhatikan kebutuhan semua kelompok masyarakat. Banyak investasi dan proyek pembangunan lebih terpusat di wilayah perkotaan karena dianggap lebih menguntungkan secara ekonomi. Menurut saya, pemerintah perlu meningkatkan pembangunan di daerah pedesaan melalui penyediaan infrastruktur, pendidikan, layanan kesehatan, dan dukungan terhadap usaha masyarakat lokal. Selain itu, masyarakat juga perlu dilibatkan dalam proses penyusunan kebijakan agar kebutuhan mereka dapat didengar dan diperhatikan. Apabila pembangunan dilakukan secara merata, maka kesejahteraan masyarakat dapat meningkatkan dan kesenjangan antara kota dan desa dapat dikurangi. Melalui teori ini dapat dipahami bahwa keberhasilan pembangunan sangat bergantung pada kerjasama antar negara, masyarakat, dan dunia usaha dalam menentukan kebijakan yang adil dan merata. Kesimpulannya,
Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masalah ekonomi, sosial, dan politik saling berkaitan satu sama lain. Tingginya pengangguran sarjana menunjukkan pentingnya hubungan antara kebijakan politik dan pertumbuhan ekonomi. Penyebaran hoaks menunjukkan bagaimana interaksi sosial memengaruhi perilaku masyarakat. Korupsi dapat dijelaskan melalui teori Rensekin yang menyoroti pencarian keuntungan melalui kekuasaan. Sementara itu, ketimpangan pembangunan menunjukkan pentingnya kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam proses pembangunan. Melalui pemahaman teori-teori dalam mata kuliah sosiologi dan politik, kita dapat melihat bahwa berbagai masalah yang terjadi di masyarakat tidak muncul begitu saja, melainkan dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, ekonomi, dan politik yang saling berhubungan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama dari seluruh pihak untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil, sejahtera, dan demokratis. Sekian dari saya, terima kasih.